Seruan bersama Persatuan Buruh. Pada hari ini Kamis 25 Januari 2023, bertempat di Hotel Best Western Cawang, Jakarta Timur, kami para pimpinan organisasi buruh di tingkat nasional atau pusat menyerukan kepada seluruh organisasi serikat buruh, serikat pekerja, dan buruh atau pekerja di seluruh Indonesia untuk membangun dan mewujudkan persatuan buruh. Persatuan buruh ini mewujudkan negara kesejahteraan, welfare state. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada organisasi serikat buruh, serikat pekerja, dan buruh pekerja di seluruh Indonesia untuk satu, menyerukan berjuang bersama menolak isi Perpu rancangan undang-undang tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Dua, menyerukan pembentukan persatuan buruh di seluruh provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya semenjak seruan bersama ini dibuat. Tiga, menyerukan untuk membantu secara sukarela pemenangan Partai Buruh pada pemilu 14 Februari 2024. Yang tanda tangan di sini ada KSPSI Bang Darta, KPBI, KSPSI Bung Andi, dan KSPI, ya, yang konfederasi. Yang lainnya federasi-federasi mengikut. Kemudian di luar itu ada SGBN, ada SBNI, ada FUI, ya, Bung Benyamin, Ben, ada apa lagi tadi? Ya di sini lah pokoknya nih. Ntar Anda lihat sendiri. Kita berbahagia sekali ada 6 konfederasi hadir dalam kesempatan ini. Antara lain ada KPBI, ada KSPSI Andi Gani, ada KASBI, ada KSPSI Bang Darta, ada KSPI, dan satu lagi KSN, ya, KSN, berarti ya, konfederasi, dan KASBI tadi udah. Ada 6 konfederasi, dan tentu dengan federasinya hampir lebih 60 federasi serikat buruh tingkat nasional. Ini sudah mencerminkan persatuan buruh. Di samping itu juga ada beberapa serikat-serikat buruh yang non konfederasi tapi federasi, antara lain ada ada Bang SP Bang Danamon ya tadi ya, Bang FSUI, kemudian juga SBNI, GOPSI tadi yang juga pamit lebih dahulu, PPMI 98 100 kurang 2 ya, nanti karena kalau 100 lebih tumpah kan. Kalau Bang Eki berapa? 97. Dan ada FBTPI tadi Mbak Safety juga, Dian Safety, dan beberapa serikat buruh lain. Jadi saya rasa ini sudah mencerminkan spektrum gerakan serikat buruh, baik konfederasi, federasi, maupun serikat buruh yang regional ya. Dan inilah yang tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh analisis daripada Bang Kompas. Artinya, dan hampir semua yang berbicara tentang pertemuan pada hari ini adalah tentang isu-isu yang terkait dengan perburuhan. Artinya apa yang disampaikan oleh Bang Kompas memberikan tanda kepada kita, memberikan sebuah harapan pada kita semua bahwa Partai Buruh mudah-mudahan akan menjadi partai yang diharapkan oleh kelas pekerja. Di sini juga dihadiri oleh kelompok tani ya, Bung Ruli Ardiansah dari SPI. Nanti kita akan mengadakan beberapa konferensi. Tadi sudah disinggung oleh Mbak Dian, yaitu konferensi perempuan sekitar bulan Maret ya, Maret kalau nggak salah. Kemudian konferensi rakyat, ini akan lebih diperluas. Jadi ada unsur buruh, petani, lingkungan hidup, hak asasi manusia. Pertemuan tidak harus menyatukan semua pandangan. Pertemuan setidak-tidaknya memberikan sebuah jalan silaturahmi. Kalau dari sisi agama saya yakin silaturahmi akan memberikan banyak persamaan daripada perbedaan. Dan kalau dari sisi ilmu sosial, silaturahmi atau forum itu adalah awal untuk kita mendiskusikan banyak hal
dan memutuskan secara bersama-sama terhadap hal-hal yang sama dan menunda pembahasan di lain waktu untuk hal-hal yang berbeda. Jadi tidak bisa kita memaksakan dalam satu pertemuan kemudian menghasilkan satu keputusan yang semua orang bersepakat untuk itu. Itu bukan tujuan dari pertemuan. Setidak-tidaknya Partai Buruh telah mencoba untuk menjalankan dan mengikuti apa yang telah dipotret oleh Litbang Kompas. Karena bagi saya, partai politik itu harus modern. Ya, karena kita sedang mengelola bukan hanya sekedar data-data dan angka-angka yang disajikan dalam sebuah lembaga survei. Adalah lebih penting daripada itu, kita ingin menjadikan angka-angka itu atau data-data dalam bentuk angka-angka itu menjadi sebuah kekuatan. Yang tadi saya bilang, bagaimana mungkin 75 juta pemilih itu adalah buruh dan keluarganya? Itu fakta angka. Tetapi kenapa hampir 3 pemilu setelah reformasi kehidupan nasib pemilih terbesar itu tidak berubah? Itu jadi dari fakta, dari data-data angka dirubah menjadi fakta, kemudian dilakukan tindakan. Kutipan-kutipan dari beberapa tokoh besar seperti Gabriel Bert itu, kemudian juga Erdogan atau Erbekan dan kutipan-kutipan lain memberikan arah kepada kita bahwa kita harus melakukan perubahan besar. Saya ingat benar Lula da Silva memimpin sebuah partai untuk kemudian menjadi pemenang setelah 4 kali pemilu, bahkan Trabalhadores menjadi partai penguasa menjadi 2,5 periode dan hari ini menang lagi, berarti melanjutkan 3,5 periode karena Dilma Rousseff di tengah kan diturunkan. Itu adalah di sebuah pidato di Sao Paulo mengajak CUT. CUT itu Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil. Seperti kita tadi ada 6 konfederasi. Dia berpidato, saatnya kita tentukan hari ini atau tidak sama sekali untuk membentuk partai. Pada pemilu pertama tidak berhasil. Pemilu kedua karena dia nggak ada parliamentary threshold, dia boleh ikut lagi pemilu. Pemilu kedua juga belum, ketiga baru yang keempat dia berhasil, bahkan jadi the ruling party, ya, menjadi partai penguasa. Dan akhirnya Trabalhadores menjadi partai yang sangat menentukan daripada arah politik Brazil. Kalaupun kemarin dia kalah dengan sayap kanan Bolsonaro, hari ini dia menang lagi sayap kiri. Sama, Kompas juga memotret partai buruh di Inggris dan Australia adalah partai yang mempengaruhi jalan sejarahnya negara Australia dan Inggris. Seharusnya berkaca dari apa yang telah disampaikan oleh Litbang Kompas dan pengalaman daripada negara lain, partai buruh harusnya dia menjadi yang mempengaruhi sejarah daripada republik ini. Nah, potret-potret elektabilitas yang tadi disajikan oleh lembaga survei juga memberikan atau mengkonfirmasi banget bahwa kalau kita kelola dengan baik, modern, dan ada persatuan dengan berpijak pada isu-isu buruh, petani, nelayan, dan isu-isu kelas pekerja lain, lingkungan hidup, hak asasi manusia, ternyata terpotret. Kan tadi itu lembaga survei terpotret. Kan kita bilang, wah gudangnya buruh Jawa Barat, buktinya apa? Kata Poltreking, kamu baru terpotret 2,2%. Itu sebelum pengumuman partai buruh dinyatakan lolos. Saya berkeyakinan setelah diumumkan, partai buruh mulai dikenal, mendapat nomor urut nomor 6, rakernas berbagai sumber. Saya mendapat konfirmasi elektabilitas naik. Itu berarti mengkonfirmasi kalau kita kelola ini buruh menjadi sebuah kekuatan politik, tidak hanya sebagai seorang manusia biasa, sebagai angka-angka yang kemudian disajikan dalam data-data survei, itu bisa terpotret